Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Muhammad Fani Al-Fikri dengan 51 channel 1950 ingin mempresentasikan tentang responsif praktikum hidrobiologi. Next. Bentar ya, ini tak ganti kursornya biar enak. Jadi laser point. Oke, yang pertama yang kita bahas itu hukum Darcy dan aplikasinya, kemudian kimia air tanah, debit sungai, groundwater balance, pumping well test, dan juga penutup. Selanjutnya, yang pertama hukum Darcy dan aplikasi Flownet. Apa sih itu hukum Darcy dan aplikasi Flownet? Yang pertama ada water table. Water table adalah permukaan air tanah atau garis permukaan air tanah bebas yang biasanya dianggap sebagai batas atas zona kejenuhan dalam lapisan penyimpanan air atau aquifer. Kemudian feeder zone yaitu zona tidak jenuh air di mana letaknya berada di bagian paling atas yang merupakan zona yang terdekat dengan permukaan tanah yang termasuk soil water zone. Saturated zone, zona di bawah permukaan air yang mengisi seluruh rongga-rongga tanah. Selanjutnya itu hukum Darcy. Apa sih hukum Darcy? Hukum Darcy adalah persamaan yang mendefinisikan kemampuan suatu fluida mengalir melalui media berpori seperti halnya batuan dan juga tanah. Di mana ada tiga hukum di dalamnya juga. Yang pertama ada hydraulic head atau indikator dari total energi yang tersedia untuk memindahkan air tanah melalui aquifer. Kemudian pressure head itu ketinggian kolom cair yang sesuai dengan tekanan tertentu yang mau diberikan oleh kolom cair pada dasar wadahnya. Kemudian elevation head itu tekanan yang disebabkan oleh ketinggian suatu fluida. Kemudian ada hydraulic head yang kita bahas lebih lanjut, yaitu pada gambar A terlihat memiliki HP1 yang lebih besar daripada HP2, dan untuk mulai Z1-nya itu tuh lebih kecil dari Z2-nya kayak gitu. Namun untuk hasil penjumlahan H1 plus Z1 lebih besar dari H2 plus Z2. Maka air akan mengalir dari kiri ke kanan atau barat daya ke timur laut. Kemudian pada gambar B itu tuh kita lihat di sini gambar B memiliki HP1 yang lebih kecil dari HP2. Untuk nilai Z1-nya itu lebih besar dari Z2-nya, namun untuk hasil penjumlahan H1 plus Z1 lebih besar dari H2 plus Z2. Maka air akan mengalir dari kiri ke kanan atau dari barat laut ke tenggara. Kemudian yang gambar C itu memiliki HP1 yang lebih besar dari HP2 dan untuk nilai Z1 dan Z2-nya sama besar. Namun untuk hasil penjumlahannya H1 plus Z1 lebih besar dari H2 plus Z2. Maka air akan mengalir dari kiri ke kanan atau dari barat ke timur. Kemudian yang D, kita lihat gambar D, itu memiliki HP1 dan HP2 yang sama besar. Untuk nilai Z1 lebih kecil dari Z2, namun untuk hasil penjumlahan H1 plus Z1 itu lebih besar dari H2 plus Z2, maka air akan mengalir dari kiri ke kanan atau dari barat laut ke tenggara. Seperti itu. Untuk Flownet. Flownet ini apa sih? Flownet itu merupakan penggambaran hukum kontinuitas aliran air di dalam tanah. Umumnya digunakan untuk tanah dengan batasan tertentu. Seperti itu. Dan aplikasinya sendiri itu ini persegi dengan rasio 1.2 dengan AB dan juga CD itu boundary condition of flow. Kemudian AB-nya itu dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah, dan atas, tengah, bawah. Kemudian BC juga dibagi menjadi 3 bagian, atas, bawah, no flow di tengah, dan constant head-nya 5. Kemudian materi yang kedua yaitu kimia air tanah. Kimia air tanah, properti kimia fisik air. Yang pertama ada temperatur. Temperatur air tanah pada tempat dan waktu tertentu merupakan hasil dari bermacam proses pemanasan yang terjadi di bawah dan atau di permukaan bumi berdasarkan Mates tahun 1982. Dari perbandingan antara temperatur air dan tubuh air dengan temperatur rata-rata udara lokal saat pengukuran akan diketahui adanya zonasi hipertermal, mesotermal, dan juga hipotermal. Habis itu pH. Apa sih itu pH? pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebebasan yang dimiliki oleh suatu larutan. Karena air murni bersifat netral dengan pH-nya pada suhu 25 derajat Celcius ditempatkan pada 7,0. Larutan dengan pH kurang dari 7 bersifat asam dan larutan dengan pH lebih dari 7 bersifat basa.
Faktor yang mempengaruhi pH yaitu antara lain ada interaksi dengan batuan sekitar, aktivitas gunung berapi yang menghasilkan sulfur, kemudian konsentrasi CO2 di udara yang menjadikan air hujan bersifat asam karena bereaksi, kemudian kegiatan manusia atau aktivitas tambang, pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian air yang bersifat asam atau memiliki pH kurang dari 7 terdapat pada daerah-daerah dengan endapan vulkanik. Sedangkan air yang bersifat basa dengan pH lebih dari 7 terdapat pada daerah-daerah dengan batuan ultramafic berdasarkan Hem tahun 1985. Selanjutnya, properti kimia fisik air tanah yang selanjutnya yaitu ada EH atau potential redox. Potential redox adalah ukuran kecenderungan agresivitas air untuk mengoksidasi atau mereduksi unsur yang terlarut dalam larutan. Oksidasi yang menjelaskan pelepasan elektron dari sebuah molekul, atom, atau ion. Reduksi menjelaskan penambahan elektron dari sebuah molekul, atom, ataupun ion. Potensial redoksi yang positif menunjukkan kondisi oksidasi, sedangkan nilai negatif menunjukkan kondisi reduksi. Kemudian DHL atau daya hantar listrik. Daya hantar listrik specific conductivity atau konduktivitas adalah ukuran kemampuan suatu zat menghantarkan arus listrik dalam temperatur tertentu yang dinyatakan dalam mikromos per centimeter. Satuan yang lebih umum digunakan dalam mikrosiemens S untuk menghantarkan arus listrik. Ion-ion bergerak dalam larutan memindahkan muatan listriknya atau ionic mobility yang bergantung pada ukuran dan interaksi antar ion dalam larutan. Kemudian yang selanjutnya itu unsur-unsur kimia yang terkandung dalam air tanah dapat dibagi menjadi unsur mayor, unsur minor seperti tabel berikut ini. Yang pertama yaitu ada kation ya, dimana dibagi menjadi dua, ada alkali dan alkali tanah, dimana di dalamnya terdapat kalsium, borium, soterium, magnesium, sodium, potasium, cesium, natrium, dan lain sebagainya. Itu seperti yang digambarkan ada tabel ini seperti itu. Nah selanjutnya properti air tanah lagi itu penyajian secara numerik, konversi 154 mg HCO3 ke dalam Mg1, berat atomnya bla bla sebagian dan valensi 1 jumlah ekuivalen 61,0, maka C0 sama mereka ini. Penyajian secara grafis, pictorial diagram, diagram grafik batang, diagram lingkaran, multivarian diagram. Diagram, diagram piper, horizontal diagram, diagram stiff, dan juga diagram scholar. Oke, jadi seperti yang tadi dijelaskan di depan, akan seperti ini nanti diagram-diagramnya, di mana kita akan menentukan anion dan juga kation berdasarkan rumus yang ada di bawah. Seperti itu. Dengan acuan tabel yang ada pada dua gambar ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu debit sungai. Dimana yang pertama itu ada siklus hidrologi. Itu tuh di sini ada pertama naik memiliki evaporasi, berdasarkan ini kemudian menjadi awan, awan mengalami precipitation, kemudian surface run off sehingga turun lagi ke bawah dan akan bersiklus seterusnya seperti itu sampai air ini bisa dibilang akan terus berputar seperti itu. Ketika air habis maka kehidupan di dunia ini pun akan musnah juga gitu kan, seperti itu kan. Dan untuk debit sungai, apa sih debit sungai? Debit sungai adalah suatu koefisien yang menyatakan banyaknya air yang mengalir dari suatu sumber persatuan waktu. Biasanya diukur dalam satuan liter per detik. Untuk memenuhi kebutuhan air, pengairan debit sungai harus lebih cukup untuk disalurkan ke saluran yang telah disiapkan. Berdasarkan Dumiari tahun 1992. Debit aliran adalah laju aliran air dalam bentuk volume air yang melewati suatu penampang melintang sungai persatuan waktu berdasarkan ASDAQ 2010. Debit aliran sungai adalah tinggi permukaan air sungai yang terukur oleh alat ukur permukaan air sungai. Faktor yang mempengaruhi debit air sungai apa aja sih? Nah, faktor-faktor itu ada 4. Yang pertama, intensitas hujan, bentuk topografi, vegetasi, dan juga luas aliran wilayah. Seperti itu yang menyebabkan faktor yang mempengaruhi debit sungai. Selanjutnya, metode pengukuran debit sungai. Kira-kira di sini ada 4 metode nih untuk mengukur debit sungai. Yang pertama ada slope area method. Itu tuh menghitung debit dengan debit aliran yang didapat dialirkan oleh suatu aliran. Kemudian ada velocity method. Velocity method itu dilakukan dengan alat Churer meter.
mencakup pengukuran kecepatan aliran dan luas penampang yang basah. Kemudian ada volumetric method, di mana volumetric method ini mengukur debit secara langsung dengan menampung aliran air pada wadah atau gelas ukur yang diketahui volumenya. Kemudian metode apung, di mana metode apung ini kecepatan aliran ditetapkan berdasarkan kecepatan pelampung. Kita taruh di atasnya itu kan. Luas penampang ditetapkan berdasarkan pengukuran lebar dan saluran dan juga kedalaman saluran seperti itu. Dan next. Langsung aja ada hubungan debit sungai dan water table. Apa sih hubungannya? Yang pertama ada influence stream. Sorry, ini kita geser. Oke, influence stream itu kondisi di mana muka air lebih tinggi dari water table sehingga air sungai ini dapat memasok atau mengisi air tanah. Seperti ini nih influence stream gambarannya gitu kan. Dimana kan kondisi sungai ini lebih tinggi daripada water table sehingga sungai ini dapat memasok atau mengisi air tanah seperti itu. Kemudian ada effluent stream dimana kondisi tinggi muka air sungai ini lebih rendah daripada water table sehingga water table memasok atau mengisi ketersediaan air sungai. Jadi itu kayak simbiosis bolak-balik gitu aja. Kalau misalnya si water table-nya lebih tinggi maka dia akan ngisi sungai, kalau sungainya lebih tinggi dia akan ngisi air tanah gitu. Next, bisa. Kemudian bahasan yang akan tempat yang akan kita baca itu water balance. Apa sih itu? Menarik banget judulnya. Oke. Pertama, water balance. Water balance merupakan bagian dari ilmu hidrologi yang menggambarkan hubungan antara inflow aliran masuk dengan outflow aliran keluar pada suatu wilayah tertentu. Dimana contoh perhitungan yang kita gunakan itu seperti ini ya, menggunakan data ini sehingga mendapatkan nilai seperti ini kayak gitu. Ini adalah contoh perhitungannya dengan contoh-contoh perhitungan dengan contoh rumus, kemudian kita garap menjadi seperti ini kayak gitu. Kemudian ada pumping well test. Pumping well test bahasan kelima, yaitu apa sih pumping well test? Pumping test merupakan metode pengukuran debit air yang berdasarkan dari pengamatan kontinuitas sumber air yang ketersediaan air dari sumber itu sendiri. Dengan tujuan yaitu pengujian aquifer atau aquifer test dan juga pengujian sumur atau well test. Metode test. Di sini ada metode juga yang digunakan. Yang pertama itu ada metode test, di mana kemarin kita mendapatkan sebuah soal ya untuk dikerjakan. Yang pertama, sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dari pompa dengan debit konstan atau Q 1026,32 m kubik per hari. Selama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R dengan jarak itu 57,89 meter dari sumur pompa diamati pengukuran muka air yang disajikan dalam tabel 1. Hitung nilai transmisivitas T dan koefisien tamuan S dari aquifer tersebut dengan metode TAIS. Dimana ini adalah data yang kita miliki dari soal yang kita dapatkan. Kemudian kita mendapatkan sebuah kurva seperti ini. Dimana kenapa sih kurva ini seperti ini? Itu dikarenakan karena kita coba lihat di sini. Di sini tuh posisinya 0,01, dimana kurva yang kita dapatkan itu memiliki nilai 0,1. Maka kita posisikan kurva tersebut dengan kurva baku TAIS dengan posisi yang pas gitu, sehingga kita mendapatkan sebuah nilai WU dan juga seper-U-nya 3 sampai 5, dimana yang merah ini adalah match point yang kita gunakan. Seperti itu. Udah next, kemudian setelah kita mendapatkan posisi WU dan juga seper-U-nya, kita akan mendapatkan S1, S2 dan delta S-nya. Bagaimana sih cara mendapatkannya? Yang pertama itu kita posisikan kurva ini sesuai dengan bentuk kurva yang ada pada kurva baku TAIS seperti itu. Kita tetapkan posisinya, kita taruh posisinya yang pas. Kan ini nggak mungkin juga kalau kita taruh sini, kan bentuknya jadi aneh gitu kan. Dia akan belok sendiri. Akhirnya menurut kami yang pas itu kita taruh di sini sehingga kita bisa mendapatkan hasil S1, S2 dan delta S dan juga T-nya. Seperti itu. Kemudian untuk perhitungannya sendiri berdasarkan rumus berikut ini mendapatkan hasil seperti ini sehingga kita bisa menentukan jenis aquifernya adalah aquifer tertekan seperti itu, dimana kita memiliki 3 parameter aquifer, dimana aquifer tertekan itu 0,001 sampai 0,00001, dimana aquifer bebas itu 0,1 sampai 0,3, di mana aquifer bocor itu 0,001. Jadi, ketika kita mendapatkan hasil seperti ini, maka ini digolongkan kepada aquifer tertekan.
Kemudian ada metode selanjutnya yaitu metode Jacob, di mana kita mendapatkan sebuah soal juga, sebuah sumur pompa menembus akuifer tekanan dan dipompa dengan debit konstan Q m kubik per hari selama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R. Itu tuh dari sumur pompa yang diamati penurunan muka airnya disajikan dalam tabel 3.1 dan 3.2 seperti ini tabelnya. Itu nilai transmisivitas T dan koefisien tampungan S dari aquifer tersebut dengan metode Jacob, Cooper Jacob atau Jacob 1. Jika diketahui tebal aquifer D adalah 15 meter, hitung nilai konduktivitas hidrolus dan aquifer tersebut. Itu soalnya. Dan penyelesaiannya seperti apa? Oke, yang pertama yaitu kita membuat sebuah kurva ya. Kita membuat sebuah kurva di sini, di mana hasil yang kita dapatkan dari Excel itu akan menjadi seperti ini. Kemudian ini apa sih yang kita ambil dua ini? Itu sebenarnya adalah sebuah interval. Interval mana sih yang bakal kita pakai kayak gitu. Di sini saya menggunakan interval 10 sampai 100, di mana yang saya dapatkan untuk titik match point-nya itu tuh saya mendapatkan di titik 6 dan juga di titik 0,9, sehingga delta S yang saya dapatkan itu 0,9 dikurangi 0,6 itu 0,3, seperti itu. Menutup perhitungannya berdasarkan rumus berikut didapati hasil sekian, sehingga ini bisa dapat dijeniskan seperti itu ke dalam jenis aquifer tertekan, di mana tadi kita sudah jelaskan juga tentang parameter aquifer. Ada 3 parameter: tertekan, bebas, dan juga bocor, seperti yang ada pada gambar di sini juga. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon Fanny Fikri dengan 51 channel 1950. Terima kasih Kak Yeni. Mohon maaf atas keterlambatan penguploadan video dikarenakan kendala. Semoga tidak ngulang semester depan, amin ya rabbal alamin. Semoga kakak-kakak asprak juga dipermudah dalam skripsi PKL cepat lulus, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.